Halo Sobat Galeri, ada kabar terbaru dari klub kesayangan kita AS Roma. Berikut berita hari ini, subscribe dan like videonya. Roma sedang dalam pembicaraan untuk mengirim Ola Solbakken ke Empoli dengan status pinjaman. Kesepakatan itu tinggal menunggu rincian. Lapor Gianluca Di Marzio dari Sky Sport. Dengan Solbakken hampir dipinjamkan ke Tuscany setelah peminjamannya baru-baru ini di Olympiakos dan Urawa Reds, penyerang Norwegia tersebut telah menyetujui kepindahan tersebut dan diperkirakan akan bergabung dengan Empoli dengan status pinjaman selama musim mendatang. Negosiasi sedang diselesaikan dengan kesepakatan yang sudah ada antara kedua tim. Besok bisa menjadi hari di mana Solbakken menerima lampu hijau terakhir untuk pindah ke Tuscany. Roma tengah memantau dengan penuh minat situasi seputar bek sayap Spanyol Marc Pubil dan kepindahannya yang gagal ke Atalanta. Bek sayap asal Spanyol, bintang Olimpiade dan peraih medali emas bersama tim nasionalnya, siap menjadi pemain baru bagi Dea. Namun, menurut Sky Sport, Bergamaschi akan meminta tes medis tambahan, yang kemudian diikuti dengan keputusan untuk beralih ke pemain lain. Angka yang disetujui untuk transfer adalah 15 juta euro ditambah 5 juta bonus dan 15% pada penjualan kembali di masa mendatang. Jaringan olahraga melaporkan bahwa Atalanta sudah bergerak di pasar untuk mencari pengganti. Kesepakatan untuk pemain Brasil Wesley dari Flamengo sudah dekat. Sementara itu, Roma, yang tertarik pada Laurence Asignon dari Rennes, tetap waspada, setelah dikaitkan dengan Pubil hingga beberapa hari yang lalu. Roma bukan lagi satu-satunya tim yang tertarik pada bek Prancis Loic Bade, pemain Sevilla, yang baru saja meraih medali perak bersama tim nasional Prancis di Olimpiade Paris, sedang mencari pemain baru dan telah dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Roma. Akan tetapi, kesepakatan dengan Giallorossi tidak semudah yang diyakini awalnya. Menurut RMC Sport, Stuttgart telah maju sebagai pelamar untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Klub Jerman tersebut telah melakukan kontak dengan agen pemain tersebut dan kini sedang berdiskusi untuk mencapai kesepakatan dengan Bade. Sevilla, sementara itu, terus meminta 20 juta euro. Enzo Levi dilaporkan sebagai pemain yang memberikan kesan positif terbesar pada Daniele De Rossi. Selama pramusim ini, mantan gelandang Rennes tersebut adalah salah satu dari segelintir pemain yang tampil dalam semua pertandingan persahabatan sejak awal, tampil melawan Latina, Košice, Toulouse, Olympiakos, Barnsley dan Everton dan mencetak 2 gol di sepanjang pertandingan. De Rossi tidak pernah mengeluarkannya dari formasi awal, mengisyaratkan peran penting pada hari Minggu ketika Roma dijadwalkan menghadapi Cagliari dalam pertandingan pembuka musim Serie A mereka. Menurut Corriere dello Sport, bos Giallorossi dan stafnya benar-benar terkesan dengan etos kerja dan dedikasi Levi serta kemampuan beradaptasinya di lapangan. Dalam pertandingan persahabatan Roma, ia bermain sebagai gelandang serang, lalu bersama Cristante, juga sebagai playmaker, dan terakhir gelandang serang tengah. Mantan pemain Rennes ini memadukan kuantitas dengan kualitas, mampu merebut bola dan tampil di antara garis serta meningkatkan pusat gravitasi tim dan mempercepat permainan secara vertikal. Fiorentina tidak kehilangan minat terhadap gelandang Roma Edoardo Boff. Pemain tersebut belum dikonfirmasi sebagai anggota skuad Roma untuk musim depan mengingat beberapa hubungannya dengan klub lain. Selama beberapa minggu terakhir, Fiorentina menjadi klub yang paling menunjukkan minat kepada pemain berusia 22 tahun tersebut. Menurut La Gazzetta dello Sport, setelah merekrut Amir Richardson dari Reims, bos Fiorentina Rafael Palladino telah meminta Boff karena ia tetap menjadi gelandang favorit pribadinya di pasar. Namun, untuk saat ini, tuntutan Roma tampaknya melebihi apa yang bersedia ditawarkan Fiorentina untuk mantan kapten Primavera tersebut.
Teman dekat sekaligus kolaborator Daniele De Rossi, Emanuele Mancini, membahas beberapa aspek dari pramusim Roma menjelang dimulainya Serie A. Dalam rangkaian wawancara dengan staf De Rossi, Mancini menjadi tamu terbaru, yang merinci kehidupan di Trigoria dan masa lalunya yang singkat sebagai pemain Primavera di klub tersebut pada tahun 2002. Saya adalah gelandang tengah, katakanlah dalam peran Daniele, tetapi dengan kualitas yang berbeda, jelas Mancini. Semuanya terjadi dalam rentang beberapa hari. Pada tanggal 30 Desember saya pergi berlatih dengan tim utama, melakukan beberapa sesi. Capello meminta kami untuk kembali pada tahun baru. Tidak sampai seminggu kemudian, saya mendapati diri saya di bangku cadangan di Stadio Rigamonti. Kami kalah dan saya tidak turun ke lapangan, tetapi meskipun demikian saya terus berlatih dengan tim utama sepanjang tahun. Tanpa diragukan lagi, itu tetap menjadi salah satu pengalaman sepak bola terbaik dalam hidup saya. Saya harus katakan, kembali ke Trigoria, 20 tahun setelah terakhir kali, meninggalkan kesan yang mendalam bagi saya. Semuanya telah berubah, tetapi saya telah bertemu lagi dengan orang-orang yang dekat dengan saya, seperti beberapa staf perlengkapan. Selain itu, Anda dapat membayangkannya. Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini dan ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi saya. Melakukannya bersama Daniele, terlebih lagi. De Rossi, tahun depan genap 30 tahun kami saling mengenal. Kami pertama kali bertemu saat berusia sekitar 12 tahun, di sektor pemuda Roma. Kami masih anak-anak. Saya sudah berteman dengannya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah melihatnya sebagai pemain sepak bola profesional di ruang ganti. Senang sekali bisa bekerja dengannya. Saya melihat sisi Daniele di ruang ganti yang sangat mirip dengan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dia tahu cara mendengarkan dan menerima masukan dari semua orang. Itu sesuatu yang sangat saya hargai. Kami selalu berdiskusi soal sepak bola. Dia punya idenya sendiri dan saya punya ide saya sendiri. Selama setidaknya 10 tahun kami mengomentari berbagai pertandingan, bahkan latihan di lapangan. Karir bermain kami berakhir. Daniele memulai jalannya untuk menjadi pelatih. Saya juga sempat melatih di level amatir, lalu kesempatan itu datang di Spal dan semuanya dimulai dari sana. Kami selalu terhubung. Kami bertemu saat masih anak-anak dan hubungan itu pun terjalin. Meskipun kami terpisah jarak sekitar 50 km, dia di Ostia, saya di Flaminia. Begitulah yang selalu terjadi selama bertahun-tahun. Keluarga kami telah terhubung, begitu pula anak-anak kami. Melatih bersama adalah transisi yang wajar. Diskusi kami tentang sepak bola, tentang pertandingan, tentang pemain, selalu ada, pada dasarnya karena kami berdua memiliki hasrat yang sama, yaitu melatih. Saya punya firasat yang sangat bagus untuk musim ini. Para pemain telah bekerja sangat keras. Di Trigoria, kami memulai pramusim dengan banyak pemain muda dan sekarang skuad mulai terbentuk. Pemain internasional telah kembali dan pemain baru telah ditambahkan. Mereka yang memulai sejak tanggal 7 Juli telah melakukannya dengan sangat baik. Kami telah membuat kemajuan yang baik. Kami telah banyak berlatih kebugaran dan melakukannya dengan sangat baik. Dari sudut pandang taktis, seperti yang saya katakan, kami membuat kemajuan yang lebih bertahap, mengingat kami harus memasukkan pemain, baik yang kembali maupun yang baru datang, sedikit demi sedikit. Namun, kami berada di jalur yang benar. Anda memilih peralatan teknis, yang merupakan langkah penting. Kemudian Anda menetapkan tujuan Anda. Setiap minggu Anda menyusun program dan memutuskan poin mana yang akan dibahas dalam setiap sesi. Dan kami pergi dan menyiapkan latihan di lapangan, untuk 1 atau 2 sesi harian, sehingga kami dapat mencapai apa yang kami tetapkan.